Dari situ semakin tahu nih ternyata challenge di industri ini cukup besar dan itu semakin membuat kita semangat lagi. Tidak bisa punya genetik yang banyak, itu harus kita rubah. Itulah yang mendasari kenapa kita kemudian terjun di industri ini. Kan juga kita bisa custom menangnya kita. Jadi kebutuhan customer seperti apapun bisa kita layani tanpa melanggar regulasi yang ada di Indonesia. Tetaplah kita compliant, itu yang paling utama. Halo Sobat Benih, ketemu lagi di Seed Show Podcast dengan kami Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Siang ini kita sudah bertemu dengan Pak Dedi, owner dari PT Raja, yang perusahaan ini berani menggunakan varietas private variety lokal, jagung hibrida. Yang kita tahu kalau jagung hibrida itu kan biasanya memang sudah ada fanatisme tertentu ya Pak ya. Nah ini apa sih alasannya Pak Dedi kok Rada unik ya memang industri benihnya sendiri, karena memang hari ini orang kalau mau pindah benih itu bahkan sampai bilang nggak mau dia pindah merek itu lebih baik pindah agama katanya. Dan yang kedua, kan lama di industri sebelum kita bikin varietas sendiri. Dulu saya kerja di salah satu perusahaan multinational company, salah satu yang terbesar di dunia sih bahkan, sampai kemudian ditutup 2017. Nah, saat dulu kita di industri itu ada paradigma mengenai varietas dari perusahaan lokal, bahwa ada dua hal biasanya. Yang pertama, varietas perusahaan lokal itu dalam negeri lah, dalam artian itu biasanya jelek. Poin pertama. Yang kedua, kalau ada yang bagus, genetiknya nyuri. Dianggap nyuri gitu ya? Nyuri. Nah jadi dari situ kita tertantang juga nih, masa sih nggak ada sih perusahaan lokal yang bisa kan gitu. Akhirnya lepas 2017 nggak kerja lagi, ya udahlah, mumpung dulu punya pengalaman di riset dan lain-lain ya. Akhirnya kita coba nih cari-cari, searching local source dulu, kerjasama sama salah satu universitas. Akhirnya 2018 kita dapatlah setelan, dan ternyata ya nggak mudah. Dari situ semakin tahu nih ternyata challenge di industri ini cukup besar, dan itu semakin membuat kita semangat lagi bahwa memang ini beda kok, industri ini beda. Dan fanatisme tadi ya mungkin juga pelan-pelan dirubah, bahwa mindset perusahaan dalam negeri tidak bisa menghasilkan produk yang baik, atau perusahaan dalam negeri tidak bisa punya genetik yang banyak, itu harus kita rubah. Itulah yang mendasari kenapa kita kemudian terjun di industri ini, untuk menunjukkan lah terutama di Indonesia ya, bahwa kita mampu. Dan alhamdulillah ini sudah jalan tahun kelima. So far kita masih hidup, banyak yang nunggu kita mati mungkin, tapi alhamdulillah kita masih hidup sampai sekarang. Nah ini ya luar biasa, udah sampai tahun kelima untuk produk. Berarti kan kalau 2018 baru mulai, baru dikenal sama masyarakat, tapi malah ini kayaknya udah ada di berbagai provinsi gitu ya Pak ya. Pemasarannya udah kemana aja Pak? Nah jadi memang tadi dalam hal menjawab mindset tadi, kita memang terjun di awal itu murni ke industri free market. Kebetulan perusahaan kita, selain kita dulu itu produksi benih, kita juga beli jagung pipil. Jadi di awal-awal 2018, 2019 kami itu distribusi benih itu hampir di seluruh wilayah yang memang menghasilkan jagung. Ada di NTB, di Gorontalo, di Makassar, di Lampung, di Jawa yang pasti ya. Kita lewat trader-trader lokal tadi, kita kasih benih, kemudian kalau dia happy kan dia repeat ya, dia beli lagi. Baru kita, itu jalan sekitar 2 tahun ya, 18, 19 sampai 20. 2021 baru kita masuk ke komersial distribusi. Kita lewat jaringan toko, awalnya masih pakai retail kecil-kecil. Kemudian 2002 akhir kita beralih lagi, kita udah semakin dipercaya di pasar bahwa brand itu sudah kelihatan. Akhirnya distributor sudah ada yang mau nih, distributor yang lumayan besar lah di setiap provinsi penghasil jagung tadi, minat juga buat jadi distributor kita. So sekarang kalau kita ngomongin di mana kita nyebar ya, hampir seluruh wilayah yang ada jagung kita ada, dari mulai Aceh, Sumatera ya sampai Lampung, kemudian di Jawa dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, di Nusa Tenggara kita dari mulai NTB sampai ke NTT juga ada, kemudian Sulawesi kita ada di Makassar sama di Gorontalo. Jadi wilayah-wilayah yang sentra produksi jagung udah kenal ya. Dan luar biasa ini Raja ini punya 2 tongkol ya.
satu Ya. tanaman 2 tongkol ya. Nah, tadi kalau kita ngobrol tadi kan diambil dari varietas yang ada di Indonesia seperti itu ya. Berarti sebenarnya memang varietasnya cocok ya untuk di Indonesia dan umumnya agroklimat yang paling sesuai yang seperti apa sih? Karena kita kan tahu ya Indonesia ini kan beragam dari yang lembab, kering dan sebagainya. Nah, sebenarnya sih ini bukan promo ya, kebetulan kita brandnya kan R7 ya, R7 dan Raja 7, artinya memang dalam hal pengembangan itu kita nantinya menyesuaikan dengan kondisi dan preferensi si petani ya. Raja 7 sendiri nantinya akan ada 7 varietas yang berkembang. Alhamdulillah ini di tahun kelima sekarang kita sudah punya 9 varietas yang sudah kita lepas. Luar biasa. Kemudian kalau dari sisi branding, kita sudah jalan 12 brand bahkan. Kita sudah jalan 12 brand dan R7 sendiri nanti akan ada 7 varietas, ada Ultimate, Gold, Red, Union dan kawan-kawannya. Itu semua punya segmen pasar yang masing-masing. Contoh kalau kita ngomongin dari ketinggian, cocoknya dengan R7 yang mana. Kita mau daerah kekeringan atau tak ada hujan, bagusnya dengan R7 yang mana, itu udah ada segmen yang memang kita upayakan untuk masuk ke sana. Tadi karena preferensi petani itu beda-beda, bahkan di satu wilayah pun kadang dia juga mintanya beda. Akhirnya dengan pengembangan yang terus terjadi, itu yang kita harapkan bisa mengisi kebutuhan dari petani itu sendiri. Nah, kalau bagaimana mengembangkannya dan kenapa lebih tahan? Simpel aja sih. Kita kalau kedatangan orang luar negeri nih, mesti datang ke Indonesia, ke Bali lah misal gampangannya. Kalau nggak pakai sunblock, merah semua tuh wajahnya kan, kebakar kan. Dan dengan pengembangan kita dalam negeri itu kita sudah pastikan benih itu pada saat di develop minimal kan kita 7 kali tuh eksploritasinya ya, sampai 7 turunan, kemudian itu sudah biasa kena hujan, kena panas, sudah biasa kena penyakit downy mildew atau istilah birang olong penyakit putih atau bule ya, sudah biasa kena hawar daun, dan seleksi-seleksi itu yang membuat kita confident bahwa produk yang kita develop ini nantinya akan punya ketahanan yang lebih baik, dan itu sudah bisa dibuktikan di pasar kita sekarang bahwa salah satu keunggulan produk kita adalah ketahanan terhadap hama dan penyakit. Oke, berarti tadi kalau aku nggak salah dengar ya, kan varietasnya produknya R7. Nah, tapi di situ nanti kalau untuk dataran tinggi ada lagi yang lebih spesifik, untuk yang kering ada lagi yang lebih spesifik. Jadi berarti di dalam satu brand itu ada spesifikasi lagi masing-masing begitu. Benar, jadi R7 itu brand besarnya adalah Raja 7, setiap raja nantinya ada 7 raja. Misalkan kita bilang Raja Ultimate. Raja Ultimate itu filosofinya adalah tanaman yang memang menghasilkan, rajanya raja lah, menghasilkan tongkol besar, tongkol 2, hasil tinggi, itu bisa ditanam di kondisi hujan misalkan, atau daerah irigasi yang airnya cukup bagus karena dia punya toleransi yang baik terhadap wilayah-wilayah lembab. Kita juga punya misalkan Raja Red, dari kata red merah, merah apa? Merah berani. Memang target kita adalah segmen pasar daerah-daerah marginal, di mana petani-petani yang kekeringan, pupuk kurang dan lain-lain. Jadi rumah besarnya R7, ada 7 varietas di dalamnya, dari mulai Ultimate sampai ada Union dan lain-lain. Dan itu mewakili dari kebutuhan si petani. Contoh kita ngomong di Jawa Timur musim kemarau, dia pasti seneng tanaman jagung bisa tanam rapat. Hanya kita punya namanya Union, warnanya biru, persatuan, dari kata Union persatuan. Gitu. Targetnya apa? Ya tanam yang banyak, populasi 100.000 pohon juga dia nggak apa-apa. Atau kita punya Gold, Gold itu kan emas, untuk dapat emas kan nggak gampang dong pastinya. Harus harus ditambang dulu, diproses dulu. Sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan Gold, ya kita harus apa? Kita harus keringkan. Untuk menjadi emas kan harus keringkan dulu, sehingga harga jualnya bagusnya karena rendemennya tinggi. Jadi kita juga punya flash, contoh flash apa? Flash itu adalah untuk daerah yang memang dia tanam jagung mungkin 1 tahun bisa 3 kali, 95 hari dia mau panen cepat nih misalkan. Nah itu kita juga punya yang memang dia bisa dipanen lebih cepat daripada yang lain. Jadi segmen-segmen itu yang coba kita feeding. Akhirnya ya hari ini tadi petani kita, karena kan memang tujuannya adalah untuk memerdekakan petani ya, mereka punya pilihan yang banyak yang sesuai kebutuhan mereka. Betul. Jadi segmen itu kita bidik. Sehingga hari ini tadi development menjadi kata kunci terhadap survivalnya bisnis kita di industri ini. Nah, jadi ini kelihatannya 7, jadi dari R7 ini yang punya 7 spesifikasi masing-masing ini kayaknya salah satu kunci untuk bisa ekspansi gitu ya, karena bisa menyesuaikan dengan kondisi
klimatologi yang ada di Indonesia seperti itu ya. Ya benar. Contoh misalnya 2019 ya, awal kita baru punya satu brand ya. Itu apa namanya ya, banyak cerita negatifnya. Jadi pada saat petani tanam nih ada yang bagus 5 orang, 3 orang jelek, itu ceritanya akan cepat beredar untuk dia. Kemudian membahas campaign produk kita nggak bagus nih. Tapi pada saat kita punya pendamping, misalkan gampangannya ya tadi, karena nggak cuma agroklimat, tapi ada preferensi petani juga nih. Pada saat yang 3 itu jelek, kemudian kita punya pilihan yang lain, oh nggak cocok sama Ultimate, coba aja sama yang Red atau sama Gold, itu juga. Jadi pendamping itu menjadi penting, karena kalau kita hanya punya satu varietas, nggak punya banyak, sekali kita fail habis. Tapi once kita punya banyak jenisnya, kan nggak selamanya semua bisa berhasil dalam satu kali kerja ya. Kadang ya tadi ada yang gagal, ada yang berhasil. Nah pada saat yang gagal tadi kita akan engage. Oh Pak, mungkin varietas yang itu belum cocok, karena kan tadi dia sangat spesifik sih, karena di wilayah tertentu, wilayah yang sama ternyata hasilnya juga bisa beda, perawatannya beda juga beda. Ada petani yang senangnya tongkolnya warna merah misalkan, ada yang petani senangnya tongkolnya besar, padahal tuh di wilayah yang sama juga. Jadi pilihan-pilihan memiliki hybrid yang agak banyak itu menjadi kunci untuk kita masuk di industri. Karena sekali kita fail, kalau nggak punya pendamping, kita nggak akan bisa counter. Nah ini yang kita punya, kenapa ada 7 itu tujuannya dulu untuk mengcounter itu. Dan yang kedua untuk menjawab, oh petani A sukanya ini, petani B sukanya ini. Nah kami di Direktorat Perbenihan ini kan untuk support kegiatan pemerintah untuk swasembada jagung, ada kegiatan bantuan benih. Ngedengar cerita tadi bahwa memang ada spesifikasi itu adalah memang salah satu jadi untuk masyarakat itu, khususnya petani ya, mereka dapat belajar bahwa sebenarnya kita perlu menentukan varietas-varietas yang sesuai dengan agroklimatnya, seperti itu ya. Nah dan sobat benih, tahun 2023 kemarin Pak Dedi ini termasuk salah satu produsen benih dengan PT Raja ya, yang mensupport kegiatan bantuan benih pemerintah, seperti itu ya. Artinya dari sisi kuantitas sudah bisa untuk support kegiatan-kegiatan pemerintah ya, yang kemarin itu kita hampir 1 juta hektar ya, 300-an sekian ribu hektar ditambah 500 ribu hektar, dan PT Raja di situ support ya Pak Dedi ya. Bisa cerita untuk produksinya bagaimana Pak? Oke, 2023 tahun pertama sebenarnya kita ikut bantuan pemerintah. Jadi ceritanya mungkin bulan Juni ya. Bulan Juni kebetulan ada acara kementerian tuh di Jogja Expo kan. Kemudian ada acara Gebyar ya, Gebyar perbenihan ya. Dan kita kan tanam tuh, tanam ya, ada semua produk jagung di Indonesia tanam di situ. Semua perusahaan ada lah. Pas lewat tuh Pak Menteri lewat kan, terus kebetulan mampir ya, kita tarik lah, ngobrol lah kita mengenai ini, dan beliau tertarik. Ini benih buatan siapa? Buatan kita Pak. Saya bilang coba kirim dah ke kita. Terus dia bilang ke Pak Dirjen bawa benihnya ke itu. Nggak lama, sebulan atau 2 bulan kemudian kita ditelepon sama Bu Arnen Serealia. Kemudian ayo dong Pak bantu kita. Jadi kita mungkin udah yang kedua ya, dulu ketemu sama Serealia juga. Kemudian saya bilang belum masuk bantuan. Akhirnya yang kedua tuh diminta lagi. Saya bilang wah ini kalau ketiga nanti dapat payung saya kalau nggak mau support kan gitu. Kita mikir kalau PM aja berani support, masa kita yang lokal nggak kan. Nah ini kita putuskan kita support. Nah, kemudian ya sudahlah, nggak usah banyak-banyak dah, 10% dulu dari total produksi kita. Habis kita jalan dengan Serealia, nggak lama kedengeran tuh sama perbenihan. Nah langsung dikontak kan, ya sudah bisa bantu juga nggak? Aduh, kita sambil garuk-garuk kepala, ya sudah bismillah dah. Akhirnya 2023 ya, dari bulan September sampai optimalisasi apa yang kita punya di luar yang, jadi kita memang dulu ya jadinya kita atur lagi, jadi stok kita yang di depan yang harusnya sampai Juli free market kita tarik maju semua. Alhamdulillah bisa support itu ya. Ada 2 poin. Yang pertama ya ternyata ikut benih bantuan juga
punya manfaat banyak. Yang pertama, kita jadi lebih dikenal karena sebarannya langsung banyak nih. Ini kalau kata bilang promo gratis, Promo dibayar promo ya. dibayar bahkan kan apa? Jadi semua dan langsung sampai ke sasaran. Kalau kita promo, kadang itu kan hanya di toko ya. Kalau ini kan langsung dibaginya ke petani-petani langsung tuh melalui kelompok. Jadi produk kita langsung dikenal nih, dan kebetulan dulu dapat juga di wilayah yang memang base jagung semua. Akhirnya ya sudahlah. Yang kedua juga ya jujur aja, namanya bisnis kan pasti ngomong cash flow ya. Iya, iya. Pembayarannya bagus. Jadi ya sudahlah, ini cash flow yang ada kita bisa produksi lagi untuk bangun stok lagi yang kebutuhan yang tadi kita tarik. Jadi yang tadinya barang sudah ketarik udah nggak ada lagi nih, sekarang ya kita build up stok lagi untuk kemudian kita tetap bisa support pemerintah, kita juga tetap bisa support free market kita dari yang dulu awalnya kita 10-90 ya, kemudian udahlah 30-70, saya bilang free marketnya 70, government 30. Ini kita sekarang 50-50. 50% kita alokasikan untuk government, 50% untuk support free market. Tapi nanti kalau memang produksinya kita bisa tingkatkan lagi, ya mungkin kita bisa optimalkan juga sesuai sama kebutuhan dari pasar itu sendiri sih, baik government maupun yang free market. Jadi ini memang merah putih ya, karena kan memang harga government itu di bawah harga free market ya. Tapi mau 50-50 untuk government gitu ya, support government. Jadi memang benar udah produknya lokal, terus sesuai dengan agroklimat yang ada di Indonesia, dan support kegiatan pemerintah seperti itu. Jadi